Oke, selamat siang. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendaftar di seleksi mandiri masuk Undana tahun 2020 atau sering kita kenal dengan SMMU, seleksi mandiri masuk Undana. Langkah pertama adalah buka browser Anda, ya, bisa terserah, tergantung kesukaan Anda ya, browser mana. Saya coba pakai Chrome. Ya, kita ketik alamat. Pertama kita ketik alamat adalah smmu.undana. Oke, seperti itu. Oke, saya kasih perbesar layar supaya bisa kelihatan ya. Seperti inilah. Saya perbesar layar ini. Jadi dia ada dashboardnya ini seperti ini ya. Yang ada dua bagian yang utama di sini. Dua bagian utama, yaitu bagian yang berwarna kuning dan biru, hijau. Yang kuning ini adalah bagi calon peserta yang belum mempunyai KAP dan PIN, belum memiliki akun. Dan yang biru ini kalau Anda sudah memiliki akun dan sudah membayar ke bank, Anda bisa masuk ke sini. Alur detailnya itu seperti ini. Klik alur pendaftaran. Oke, saya perbesar mungkin. Anda mengunjungi laman SMMU, klik tombol berwarna kuning tadi, kemudian setelah Anda masuk yang di tombol berwarna kuning, Anda mengisi data pribadi dan pilihan prodi gitu. Setelah Anda mengisi, klik daftar, maka akan keluar slip tagihan pembayaran. Di dalam slip itu ada kode virtual akun Anda. Silakan ke Bank BRI ya. Sekali lagi Bank BRI. Anda bisa melalui teller atau ATM. Tidak bank lain ya, hanya Bank BRI, dan silakan membayar tagihan itu berdasarkan kode virtual akun yang ada di slip pembayaran atau ada di kertas itu. Setelah Anda membayar, kunjungi kembali website SMMU, kemudian klik tombol warna biru. Setelah Anda klik, Anda unggah foto, Anda unggah dokumen-dokumen pendukung, Anda isi nilai raport, nilai prestasi, dan semua portofolio Anda. Kemudian setelah Anda selesai mengisi portofolio, maka secara otomatis kartu peserta mandiri Anda akan tercetak. Silakan print out kartu itu dan selesailah proses, gitu ya. Jadi tahun ini kita portofolio, tahun ini Undana baru pertama kali mandiri dilakukan secara portofolio karena ada COVID. Jadi tidak ada ujian tulis, tidak ada ujian online, hanya benar-benar periksa portofolio, yaitu nilai raport. Jadi yang dinilai itu adalah nilai raport Anda semester 1 sampai 5, kemudian nilai raport nilai raport yang ada di ijazah. Yang ketiga adalah akreditasi sekolah. Keempat adalah daerah 3T. Jadi lebih prioritas kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Kemudian prestasi, ya. Prestasi di bidang seni, olahraga, dan sains. Prestasi itu minimal dari level provinsi atau kabupaten, nasional dan internasional. Artinya misalnya gini, Anda juara lari karung di proklamasi tingkat RT, jangan masukkan ke sistem ini ya, jangan masukkan. Semua data yang Anda masukkan salah, maka Anda akan dapat penalti pada saat pemeriksaan. Contoh,
Anda tidak punya prestasi tapi Anda bilang ada, maka kami akan kasih penalti dengan cara mengurangi nilai. Seperti itu. Atau Anda punya nilai raport harusnya 87 tapi Anda tulis 98. Otomatis nilainya dianggap 0. Nah, karena kita akan verifikasi data, yaitu data yang Anda ketik dengan data hasil scan raport, baik raport dan prestasi Anda, borang prestasi, seperti gitu ya. Jadi tolong, karena portofolio harap mengisi dengan jujur, karena kalau mengisi dengan tidak jujur ya merugikan diri sendiri. Oke, kita kembali ke sini. Sudah. Ini ada program prodi yang ditawarkan. Ya, Anda bisa lihat ada prodi. Profil prodi seperti apa? Silakan Anda klik ini ya, tombol ini. Silakan klik. Misalnya saya klik tombol ini, dia download ya, ada di sini. Saya klik untuk melihat. Ini profil prodinya. Dan seterusnya. Di sini ada uang pangkal, adalah uang yang wajib Anda bayarkan pada saat Anda diterima. Ya, Anda harus paham ini. Tolong dipelajari ini supaya jangan sampai Anda lulus baru bilang, oh tidak tahu bahwa ada uang pangkal. Tidak, ini ada ya. Mohon untuk dipelajari. Bagian sini adalah kalau Anda lupa password ya, Anda lupa CAP dan PIN, Anda bisa masuk sini. Masuk di bagian ini. Mengisi tanggal lahir, mengisi KTP dan nomor ijazah. Oke ya. Di bagian ini validasi. Validasi peserta. Bisa nanti kita coba. Oke, kita fokus dulu di pendaftaran. Di bagian atas, langkah pertama adalah saya ralat. Di bagian atas ini juga ada peminat. Ya. Artinya pada saat Anda mendaftar, Anda bisa tahu sebenarnya berapa banyak orang yang mendaftar di prodi itu. Misalnya gini, saya ingin daftar di PGSD, FKIP Undana. Berapa banyak orang yang daftar pada pilihan 1 di situ ya. Anda bisa klik ini. Kita bisa lihat ini pendidikan guru sekolah dasar yang bagian ini, FKIP, pilihan 1-nya 0, pilihan 2-nya 0, daya tampungnya hanya 60 orang. Anda bisa lihat di sini, ini memang belum ada karena belum ada yang daftar ya. Hanya 60 orang saja di SMMU 2020 ini. Anda bisa lihat daya saing, ketetatan saing, ketetatan persaingan di prodi yang Anda pilih. Langkah pertama adalah Anda harus download dulu borang ya. Borang itu isinya adalah surat pernyataan keaslian konten. Disclaimer bahwa Anda menyatakan bahwa seluruh data, portofolio atau seluruh borang yang Anda input benar. Ya. Ada surat pernyataan, ada prestasi olahraga, Anda ketik di sini. Di atas materai ya, diketahui oleh pihak sekolah. Kalau surat pernyataan hanya Anda saja. Kemudian borangnya ini harus diketahui oleh pihak sekolah. Selain ini Anda juga harus mengunggahnya ke dalam sistem. Di bagian atas ini Anda bisa tahu berapa banyak orang yang sudah mendaftar di Saintek, Sosum, dan Lasor. Bisa lihat seperti itu. Oke, kita mulai pertama. Langkah pertama adalah mendaftar ya, seperti alur tadi. Maka yang pertama klik tombol warna kuning yang ini, langkah 1.
maka kita akan mengklik yang warna kuning ini. Ada notifikasi, ya, silakan baca. Dia ada biodata. Oke, ya. Oke, kita isi data ya. Misalnya data saya lah. Nah. Ini nama yang di-input adalah nama yang sesuai dengan ijazah SMA Anda ya. Kemudian pilih oke. Sama, jadi nama sesuai ijazah. Nama dan tempat lahir dan tanggal lahir ini harus sesuai ijazah. Ijazah SMA maksudnya. NPSN. Silakan masukkan NISN ya Anda. Jadi kalau Anda tidak tahu silakan klik link ini. Dia akan dibawa ke website Kemendikbud. Kita harus benar ya. Artinya Anda harus ketik sesuai dengan NISN Anda. Karena saya bukan siswa, saya coba saja masukkan angka. Dan alamat adalah misalnya telepon. Ini saya karena untuk keperluan demo jadi saya ketik seperti ini ya. Tapi untuk Anda yang menginput jangan seperti ini. Kenapa? Harus masukkan nomor aktif. Karena apabila ada masalah di data Anda, kami bisa menelpon Anda. Tapi kalau Anda taruh telepon aktif dan misalnya ada masalah, misalnya Anda taruh telepon yang Anda beri nomor yang telepon fiktif, nomor fiktif atau nomor yang salah, pada saat ada masalah di berkas Anda atau dokumen Anda, kami tidak bisa menghubungi, maka otomatis kami batalkan atau kami beri nilai 0 untuk dokumen Anda. Jadi tolong memberi nomor telepon yang benar supaya jika ada masalah, kami bisa menghubungi Anda. Oke ya. Nomor KTP. Apapun yang saya tulis di sini adalah untuk keperluan demo. Jadi kalau Anda yang menginput, silakan mengetik dengan benar ya. Ini 16 angka, 16 panjangnya 16 misalnya gitu. Oke. 16 misalnya. Oke. Email ini adalah jangan. Kemudian alamat email, ini juga harus alamat email yang benar. Karena misalnya Anda lupa CAP dan PIN ya, Anda lupa. Anda sudah bayar, lupa. Kami tidak melayani reset password atau reset CAP dan PIN secara manual.
karena ada di sistem. Anda silahkan jadi Anda klik lupa password, maka aplikasi akan mengirim ke email Anda. Misalnya Anda salah ketik di sini, maka ya password Anda tidak bisa di-reset. Dan yang rugi Anda sendiri. Oke ya. Yang kedua adalah, oke, kita lanjutkan. NSLTA. SLTA. Kita masukkan data SLTA. Seperti inilah. Jurusannya adalah IPA. Dalam negeri. Tahun lulus gitu, nomor ijazah misalnya. Misalnya seperti itu. Jenisnya SMA, SMU, kemudian pilihan. Ada dua yang muncul. Saintek dan extension ya. Kalau Anda IPA, Anda pilih IPA di bagian sini, maka otomatis muncul Saintek. Muncul Saintek. Artinya sains dan teknologi. Anda bisa memilih seluruh prodi di Undana. Ya, misalnya saya pilih ganti jadi IPS. Jadi ini IPA dan IPS ya. Artinya kalau Anda SMA, sorry, Anda SMA ya, tapi kalau Anda misalnya saya jurusan bahasa loh Pak, enggak apa-apa. Berarti masuk IPS. Saya SMK Pak. SMK jaringan misalnya. Ya berarti pilih IPA. Saya SMK pertanian berarti IPA. Kayak gitulah. Dia masuk dalam kategori IPA. Oke ya, kita lanjut. Kalau Anda pilih IPS, maka di sini yang muncul adalah Soshum dan extension. Kalau Soshum ini hanya bisa memilih jurusan-jurusan yang berbau sosial dan humaniora ya. Soshum itu artinya sosial humaniora. Itu kepanjangannya, sosial humaniora. Kalau Anda pilih Saintek di sini, Anda pilih Saintek, bisa 48 prodi Anda pilih. Maksudnya Anda memilih 2 dari 48, tapi kalau Soshum Anda memilih 2 dari 23. Nah, contoh ya, ini IPS. Soshum misalnya. Maka pilihan 1 itu kan hanya 23 saja dilihat. Ini sosial dan humaniora. Kan? Kecuali 1. D3 terus ikat. Itu dimasuk juga di sosial humaniora. Oke. Kalau Anda pilih kelas sore 4 saja, hanya 4 ya. Hanya 4. Oke, sekarang kita kembali ke IPA. Kalau IPA Saintek, maka Anda lihat pilihannya. Banyak ya. Semua. Gitu. Saya IPA Pak, saya IPA, tapi saya mau pilih IPS. Ya tidak apa. Anda Saintek, pilihannya mana IPS. Oh, saya mau pilih negara dan administrasi negara, divisi dan bisnis, bisa ya. Oke, sekarang saya misalnya mau pilih kehutanan, ya. Yang satu lagi misalnya bisnis, misalnya seperti itu. Oke, setelah selesai, dipastikan semua sudah selesai. Karena proses ini tidak bisa diulang ya, tidak bisa diulang. Anda perhatikan baik-baik, cek lagi sebelum mengklik daftar. Oke, klik daftar. Sukses ya. Ya, seperti ini. Maka keluarlah slip pembayaran. Oke. Kembali klik dashboard.
Sudah ya, Anda sudah punya kartu. Nah, yang tadi itu dicetak ya, dicetak, di print out, kemudian Anda bawa ke bank dan bayar 500.000 sesuai dengan ada pergi ke bank, oke, bisa di teller BRI, tapi ya tidak boleh bank lain. Dan juga ini ATM di BRI mana Pak? Seluruh Indonesia ya, BRI seluruh Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah Anda melakukan pembayaran, silakan di alur tadi dapat kartu bayar. Berarti sekarang Anda sudah selesai tahap 4. Anda akan masuk di tahap 5, yaitu mengunjungi kembali halaman ini smmu.unan.ac.id dan klik tombol warna biru, warna hijau, yaitu yang ini. Klik yang ini ya. Oke, kita klik. Oke. KAP dan PIN, masukkan KAP dan PIN yang tertera di slip pembayaran tadi. Ini KAP-nya, contoh ini KAP-nya. Ini PIN-nya. PIN-nya seperti itu ya. Anda bisa lihat Eagle Eye di sini ya. Itu Eagle Eye, itu Anda bisa. Kalau Anda ragu-ragu, ketik ragu-ragu ya, lihat Eagle Eye-nya. Oke. Klik login. Oke. Di atas ini ada notifikasi bahwa Anda belum upload foto dan belum mengisi portofolio. Artinya Anda sudah bayar. Kalau Anda belum bayar, di sini jadi 3 notifikasi. Belum bayar, belum upload foto, belum isi portofolio. Oke ya, karena sudah bayar, Anda bisa notifikasinya cuma 2 ya. Oke, di dalam dashboard peserta ini ada 3 ya, kode tagihan, foto dan portofolio. Tagihan itu yang tadi, Anda bisa cetak ulang yang tadi yang ini kartu ini karena bisa cetak ulang. KAP-nya itu ini ya, tadi kita sudah ngomong, PIN-nya. Tolong pada saat Anda selesai bayar, slip ini jangan sampai hilang ya, atau diketahui orang lain, karena di sini ada KAP dan PIN. Gitu. Misalnya bayangkan Anda punya KAP, slip jatuh, misalnya orang lain ngambil, Anda sudah bayar nih, orang lain ambil. Kemudian ada cetak KAP dan PIN, kemudian orang itu masuk dan mengisi data Anda secara sembarangan. Memilih prodi yang sembarangan, tidak sesuai dengan Anda inginkan. Apa resikonya? Tidak bisa diubah. Anda harus daftar kembali, bayar lagi 500.000. Jadi hati-hati, jangan sampai hilang lah. Oke, berikutnya kita akan, sebelum mengisi portofolio, kita harus mengisi unggah foto ya. Nah, foto. Upload foto dulu. Misalnya oke, pilih foto. Oke, misalnya seperti itu. Jadi Anda upload. Nah, ini sudah masuk foto Anda ya.
Ini foto profil Anda ya. Oke, kenapa harus ada foto? Karena akan dicetak di kartu peserta. Setelah selesai, kita klik portofolio untuk mengisi detail portofolio. Oke, ini di sini nomor pesertanya belum ada, karena setelah Anda input semua baru dibuat nomor pesertanya ya. Ini prodi 1 kehutanan, prodi 2 bisnis, masuknya saintek tadi. Kita mulai pengisian dengan cara memulai step pengisian. Nah, ini SMA 1 Kupang tadi ya, data saya tadi itu. Kita mulai klik tambah SMA 1 ya. Anda cari di sini ya, Anda cari di klik ya, Anda klik. Anda kalau misalnya gini, Pak saya tidak tahu akreditasi sekolah saya, nggak apa-apa. Klik saja ini. Klik di sini. Dia akan lari ke Badan Akreditasi Sekolah milik Kemendikbud ya, website Kemendikbud. Anda tinggal di situ Anda bisa cari provinsi, pilih provinsi untuk cari sekolah Anda ya. SMA 1 ini B. Hati-hati ya, kalau kesalahan memilih akreditasi ini berakibat pada penalti. Anda dikasih penalti karena ini dianggap data borang portofolio. Anda dianggap secara sengaja memasukkan data yang salah. Karena itu tolong periksa baik-baik akreditasi sekolah Anda di website ini Kemendikbud ya. Jadi tidak usah buka-buka tanya atau tidak usah tanya siapa-siapa, langsung klik saja ke sini, langsung Anda bisa masuk di websitenya Kemendikbud untuk melihat sendiri akreditasi sekolah Anda. Provinsinya Nusa Tenggara Timur, Kupang. Oke. Oh, ini kecamatannya masih Oibodo. Oh ya, oke, nanti baru kita ganti. Oke, klik simpan. Oke, sudah masuk ya. Sudah masuk. Portofolio akreditasi dan asal sekolah atau daerah 3T itu sudah berhasil ya. Jadi yang kami lihat ini adalah ini statusnya ini dan ini. Karena dia ada di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan daerah 3T. Oke, kita lanjut ke step berikut. Sorry, misalnya saya salah misalnya, enggak apa-apa, tinggal ubah ya. Tinggal klik ubah. Anda mau pilih yang mana gitu ya. Kalau salah, mau diganti ya, tinggal ubah. Oke, kita lanjut. Raport semester 1 sampai 5. Kita mulai pertama, mulai pengisian. Jadi klik secara berurutan ya. Setiap semester ini Anda wajib mengisi nilainya satu per satu mata kuliah. Kemudian Anda scan semester itu dan Anda upload. Begitu ya. Setiap semester diketik nilainya dan setiap semester di-scan untuk di-upload ke sistem. Bagaimana kalau misalnya gini, saya sudah input, saya sudah ketik semua, tapi saya lupa upload. Ya dianggap nol nilainya, karena tidak ada bukti kan. Mana buktinya nilai Anda matematika itu 87? Karena pada saat verifikasi kami akan membandingkan yang diketik, nilai yang Anda ketik dengan nilai hasil scan ini. Oke, kita mulai. Ini ada 29 mata pelajaran. Misalnya agama. Berapa kira-kira nilainya? 86 misalnya. Oke, seperti itu. Pilih range 0 sampai 100.
karena ada sekolah-sekolah yang nilainya punya kisaran nilai 0 sampai 10 dan ada yang 0 sampai 4 ya. Kalau kisaran 0 sampai 10 ini adalah berarti dia nilainya 8,63. Oke. Tapi rata-rata kebanyakan itu skala 100 ya. Jadi ke skala 100. Jadi setelah Anda mengetik nilai, Anda memilih skala di sini. Oke, kita klik simpan. Udah muncul. Tambah lagi. Misalnya gitu. Saya ketik-ketik saja ya nilainya ya. Sama. Proses ini Anda buat sampai seluruh mata kuliah di semester 1 Anda terisi semua. Kita lanjut pelajaran ketiga. Oke, katakanlah gini, di raport saya semester 1 itu hanya 6 mata pelajaran. Ya sudah, berarti selesai ya semester 1 ya. Nah, kemudian Anda unggah Anda scan rapor semester 1, kemudian unggah. Misalnya katakanlah inilah bentar. Oke ya, kita pilih scan rapor semester 1. Anggap saja ini ya, anggap saja. Karena ini demo, jadi kita anggap saja ini nilai rapor Anda. Scan. Oke, Anda bisa lihat ya, setelah Anda unggah, Anda bisa lihat cara tampilkan file. Ini ya, filenya seperti ini. Setelah selesai, berarti tahap semester 1 sudah selesai. Anda bisa lanjut ke semester 2. Dan lakukan hal yang sama ya, lakukan hal yang sama. Kita mulai ya, misalnya. Oke, kemudian Anda unggah lagi filenya. Unggah file untuk semester 2. File semester 2 ya. Kita lanjut ke semester 3. Masih hal yang sama. Nilai Anda di semester 3.
Oke, lanjut semester 4. Oke, semester terakhir, semester 5. Oke ya, ini sudah 6 mata pelajaran, misalnya kita oke. 1 sampai 5, semester 1 sampai 5 sudah selesai. Kita lanjut ke tahap yang berikut adalah nilai raport yang ada di ijazah ya, yang ada ijazah. Oke, setelah semester 5 Anda selesai tadi ya, contoh. Anda klik semester selanjutnya. Sudah habis ya. Sudah sampai di semester 5. Berikut adalah step selanjutnya. Klik step selanjutnya. Oke. Tambah pelajaran UAS yang ada di ijazah. Oke, semester step 3 tadi portofolio mata pelajaran yang ada di ijazah sudah selesai seperti ini. Sekarang kita saya akan unggah bukti scan ijazah muka dan belakang ya. Anda punya scan ijazah bagian depan dan bagian belakang itu biasanya ada nilai ya. Oke. Saya bagian depannya, misalnya saya unggah contoh ini ijazah. Bagian belakangnya juga sama. Oke. Depan dan belakang sudah ada, misalnya contoh. Ya ini. Langkah selanjutnya adalah klik tombol, berarti step 3 sudah selesai. Step 3 sudah selesai ya. Kita lanjut ke step 4. Klik selanjutnya. Portofolio prestasi. Kalau Anda tidak punya prestasi dalam bidang ini, sains, olahraga, dan seni, jangan menginput ya, Anda silakan lanjutkan. Katakanlah saya tidak punya prestasi di bidang sains, seni, dan olahraga. Ya jangan input ya. Oke, sabar. Katakanlah adalah seni, misalnya saya tambahkan 1. Tingkat internasional. Nama prestasi saya tulis tes.
peringkat 1 misalnya. Oke. Keterangan, ya Anda ketik 0 sajalah kalau memang tidak punya. Nah, oke. Cuma satu saja. Selanjutnya olahraga, saya nggak punya olahraga. Lain-lain juga tidak ada. Oke. Berarti saya hanya punya seni, satu. Setelah step portofolio prestasi selesai, saya klik langkah selanjutnya. Sini adalah persepsi diri ya. Bagian ini ada pertanyaan. Dan ini adalah jawaban. Anda harus ketik jawaban dari pertanyaan ini dalam bentuk esai. Ya, Anda silakan mengetik dalam bentuk esai jawaban atas pertanyaan ini. Panjang maksimal adalah 250 karakter. 250 karakter saja. Jadi kalau Anda menulis lebih dari 250, maka akan dipotong, terpotong. Pada saat disimpan, terpotong. 250 karakter pertama saja yang disimpan. Spasi itu termasuk dianggap karakter ya. Anda jawab pertanyaan, ini pertanyaannya, Anda jawab di sini, kemudian Anda menilai diri Anda sendiri. Contoh. Pertanyaannya, pengetahuan dan pengalaman dan seterusnya ya. Saya jawab ya. Ini karena demo jadi saya jawab saja. Oke. Sangat baik. Pertanyaan 2. Jawab dalam bentuk esai. Saya jawab saja. Sangat mampu. Misalnya. Nomor 3 juga sama. Setelah selesai ini, Anda menjawab dan memberi nilai ya. Anda menjawab dan memberi nilai diri sendiri. Anda menilai diri sendiri ini. Kemudian Anda klik simpan. Langkah selanjutnya adalah berarti tahap portofolio penilaian persepsi diri sudah selesai atau step 5. Kita menuju ke step selanjutnya, itu 6. Di sini ada bagian disclaimer. Saya menyatakan bahwa data yang dari step 1 sampai 5 sudah benar. Semua sudah benar. Ya. Anda harus klik setuju ya. Kalau Anda klik tidak setuju, tidak tersimpan datanya ya. Contoh, saya submit. Tidak setuju tapi saya submit. Nah, tidak bisa lanjut. Ini di sini harus ada surat pernyataan muncul. Anda harus setuju dulu baru bisa ya. Anda setuju, klik setuju. Nah, baru bisa lihat surat pernyataan ini. Silakan unggah surat pernyataan ya. Surat pernyataan yang sudah Anda tanda tangan di atas materai, Anda scan dan Oke, setelah Anda klik setuju dan submit, maka muncullah scan surat pernyataan. Surat pernyataan itu apa? Surat pernyataan itu yang di halaman depan tadi Anda download yang seperti ini ya. Ini surat pernyataan. Anda isi, tulis tangan ya, tulisan tangan, isi. Kemudian memberi materai 6.000, tulis nama lengkap Anda, tanda tangan. Kemudian Anda scan dokumen ini dan unggah ke sini. Unggah ke sini ya.
Oke, anggap saja kita coba lagi, misalnya surat pernyataan itu kira-kira kita demo ya. Katakanlah inilah. Sudah, kita ke step berikutnya. Anda sudah sampai di tahap terakhir, tahap paling akhir, yaitu Anda silakan mengajukan ya. Kalau Anda menginput dari awal sampai akhir tapi lupa mengklik tombol ajukan data portofolio, maka data Anda tidak akan pernah terkirim ke sistem. Tidak akan terkirim ke sistem ya. Karena itu, ini langkah yang sangat penting setelah Anda menginput semuanya. Anda harus mengklik ajukan data portofolio saya. Barulah kartu peserta bisa keluar ya. Contoh, saya klik ajukan data portofolio saya. Seperti ini. Silakan download data ini. Data ini Anda bisa download sebagai pegangan ya, bahwa ini kartu Anda, nomor peserta Anda masuk dari jurusan dari bagian saintek, nomor peserta tes Anda adalah ini, prodi pertama, pilihan pertama atau prioritas adalah kehutanan, dan kedua ini. Ini bagian bawah ini adalah summary ya, ringkasan apa yang sudah Anda buat dari bawah. Portofolio akreditasi sudah ada. Rata-rata ada, nilai UAS ada, prestasi ada, persepsi diri ada, surat pernyataan ada, status pengajuan ya sudah diajukan, gitu ya. Silakan download kartu ini, cetak dan simpan, karena kartu ini akan dipakai pada saat Anda dinyatakan lulus pengumuman. Lapor diri online-nya itu ya Anda pakai ini kartu ini ya. Jangan lupa nomor ini ya. Oke. Anda klik dashboard ya. Jadi halaman depan Anda itu, kalau Anda sudah selesai melakukan pengisian data, maka yang tadi kan sebelumnya 3, sekarang ada 4, yaitu cetak nomor peserta. Jadi tombol yang berwarna hitam ini hanya akan muncul pada saat Anda sudah melakukan pengisian dengan benar. Jadi kalau saya sudah isi Pak, tapi ini tombol belum muncul, berarti Anda isinya belum benar. Begitu ya. Jadi nomor peserta ini dia akan keluar. Seperti ini. Kalau saya klik dia muncul seperti ini. Hanya jika saya sudah mengisi dengan benar. Seperti itu. Oke, kalau sudah kita keluar. Ya, seperti itu. Oke, demikian tutorial saya kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada pertanyaan yang Anda rasa masih kurang detail, silakan menghubungi ini Pak Daniel Boys dengan nomor WA ini. Silakan ditelepon ya. Jangan di email, telepon saja kalau bisa ya. Nah, inilah narahubung kita di SMMU 2020. Anda pingin bertanya, silakan ke sini ya. Oke, seperti itu saja. Selamat siang.